Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil telaah jurnal yang berjudul Penentuan Nilai Forecasting dan Total Inventory Cost dari Bahan Baku Chemical yang ditulis oleh Muhammad Ar-Rahman dan Nia Budi Puspitasari dari Universitas Diponegoro. Sebelum memulai, izinkan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Muhtar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik serta kepada rekan-rekan semua atas perhatian dan kesempatannya. Jurnal ini kami pilih karena membahas dua aspek penting dalam manajemen logistik, yaitu peramalan kebutuhan bahan baku atau forecasting dan pengelolaan biaya persediaan atau inventory cost, yang sangat relevan dengan praktik nyata di dunia industri. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan masalah, tujuan penelitian, ringkasan kerangka penelitian, metode dan sampel populasi, serta pembahasan dari jurnal utama. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Mita Melani Juita dengan NIM 235991197. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Melani dengan NIM 235091186, dan yang kedua ada Revana Chelsea dengan NIM 235091181. Yang ketiga ada Rifka Halda dengan NIM 235091202 dan Nurul Paujia dengan NIM 235091182. Penjelasan pertama mengenai masalah. PT Pupuk Kalimantan Timur itu adalah salah satu produsen pupuk urea dan amonia terbesar di Indonesia. Meskipun perusahaan ini sudah menggunakan sistem dalam pengadaan bahan baku, tetapi mereka masih sering menghadapi dua masalah utama dalam manajemen persediaan, yaitu yang pertama ada stock out. Stock out adalah kekurangan bahan baku yang menyebabkan terganggunya proses produksi, keterlambatan pemenuhan permintaan, dan tidak tercapainya target produksi. Yang kedua ada overstock. Overstock adalah kelebihan persediaan yang menyebabkan masalah penyimpanan, termasuk potensi kerusakan bahan dan pemborosan biaya. Masalah-masalah ini sebagian besar terjadi karena perusahaan belum menerapkan metode forecasting yang tepat untuk memprediksi permintaan bahan baku chemical. Jadi hal tersebut mengakibatkan total inventory cost perusahaan juga menjadi fluktuatif dan kurang efisien. Tujuan penelitian yang pertama itu ada menentukan metode peramalan atau forecasting yang akurat untuk meramalkan kebutuhan bahan baku chemical di PT Pupuk Kalimantan Timur. Ini digunakan untuk meminimalkan risiko akan stock out yang mengganggu produksi dan juga overstock yang menyebabkan pemborosan biaya dan masalah penyimpanan. Yang kedua itu ada menghitung dan mengoptimalkan total inventory cost dengan menerapkan metode peramalan terbaik serta metode pengendalian persediaan Mindmax untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku dan efisiensi biaya operasional. Baik, selanjutnya ada ringkasan materi. Penelitian ini membahas masalah pengelolaan persediaan bahan baku yang ada di PT Pupuk Kalimantan Timur, khususnya terkait resiko overstock dan stock out. Meskipun perusahaan ini telah memiliki sistem pengadaan, tapi permasalahan tersebut masih terjadi karena belum diterapkannya metode forecasting yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode peramalan terbaik seperti SEST, DEST, dan ARIMA berdasarkan nilai error MAPE, MAD, dan MSE, serta menghitung dan mengoptimalkan total inventory cost menggunakan pendekatan min-max. Data yang digunakan berasal dari permintaan bahan baku selama 2 tahun terakhir terhadap 5 jenis bahan utama, yaitu H2SO4, HCI, anti-scale, pewarna urea, dan NaOH. Lalu hasil analisis itu menunjukkan bahwa ARIMA menjadi metode terbaik untuk sebagian besar bahan baku, dan kombinasi metode peramalan serta teknik min-max mampu menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan sebesar 13%. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara peramalan, permintaan, dari pengendalian persediaan dalam meningkatkan efisiensi logistik secara menyeluruh. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan karyawan bagian perencanaan barang dan jasa. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai proses perencanaan kebutuhan bahan baku dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
Lalu untuk data sekunder adalah data permintaan bahan baku selama 2 tahun dari sistem SAP perusahaan. Data ini digunakan sebagai dasar dalam analisis pola permintaan dan perhitungan forecasting. Lalu untuk analisis data adalah yang pertama, pemetaan data permintaan menggunakan Minitab untuk mengidentifikasi pola atau tren permintaan. Yang kedua adalah perhitungan error menggunakan MAPE, MSE, dan MAD untuk memilih metode forecasting yang paling akurat. Yang ketiga adalah uji validasi, membandingkan hasil peramalan dengan data aktual untuk menguji keakuratan metode terpilih. Lalu untuk yang terakhir adalah perhitungan TIC, menggunakan metode min-max untuk menghitung dan mengoptimalkan total inventory cost secara efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sampel dan populasi dalam penelitian ini. Sampel dan populasi ini merupakan bagian penting dalam proses analisis data. Penjelasan ini mengacu pada jurnal berjudul Penentuan Nilai Forecasting dan Total Inventory Cost dari Bahan Baku Chemical yang ditulis oleh Muhammad Ar-Rahman dan Nia Budi Puspitasari. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh data permintaan bahan baku chemical di PT Pupuk Kalimantan Timur. Artinya, semua permintaan bahan kimia yang tercatat di perusahaan ini pada periode tertentu, baik jenisnya, banyak maupun volumenya bervariasi, dianggap sebagai populasi penelitian. Dari populasi yang luas tersebut, peneliti mengambil sampel yang lebih spesifik, yaitu permintaan dari 5 jenis bahan baku utama, yaitu H2SO4 atau asam sulfat, HCl atau asam klorida, dan antiskel, pewarna urea, dan NaOH atau natrium hidroksida. Pemilihan 5 bahan baku ini bukan tanpa alasan. Kelima bahan baku tersebut merupakan bahan kimia yang sangat penting dalam proses produksi di perusahaan, sehingga memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi dan konsisten. Dengan memfokuskan pada bahan-bahan utama ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang jelas dan relevan terhadap kebutuhan operasional perusahaan. Data permintaan untuk kelima bahan ini dikumpulkan selama 2 tahun berturut-turut dan digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting kebutuhan bahan baku pada tahun 2020. Penelitian ini penting. Kenapa penting? Karena dengan mengetahui pola permintaan berdasarkan sampel tadi, perusahaan bisa mengantisipasi kebutuhan bahan baku di masa depan. Hal ini sangat berpengaruh pada manajemen persediaan atau inventory management dan biaya total atau total inventory cost. Jadi, sampel dan populasi ini bisa disimpulkan bahwa permintaan sampel dan populasinya sangat penting. Sampel yang diambil mewakili bahan-bahan yang paling penting juga, sementara populasi menggambarkan keseluruhan aktivitas permintaan bahan baku di perusahaan. Dari situ, analisis bisa dilakukan secara lebih fokus dan hasil peramalan yang dihasilkan pun lebih akurat, serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah pembahasan dan diskusi. Hasil dari analisis menunjukkan Arima memiliki MAPE terkecil untuk H2SO4, HCl, antisel, dan NaOH. Sementara DES paling akurat untuk pewarna urea. Ini menandakan Arima cocok untuk data stasioner. Hasil forecasting digunakan untuk menghitung min-max stock, order quantity, safety stock, dan total inventory cost. Dari data tersebut menunjukkan beberapa bahan baku mengalami penghematan biaya persediaan yang signifikan. Misalnya TIC untuk H2SO4 sebesar 3,39 miliar dan pewarna urea 12,3 miliar. Perbandingan TIC tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa penerapan metode forecasting dan min-max pada 2020 memberikan efisiensi biaya yang lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai jurnal utama penentuan nilai forecasting dan total inventory cost dari bahan baku chemical karya Muhammad Ar-Rahman dan Nia Budi Puspitasari, serta perbandingannya dengan beberapa jurnal. Jadi, melalui kajian ini, kami memahami bahwa pemilihan metode forecasting yang tepat dapat memberikan pengaruh besar terhadap efisiensi pengelolaan persediaan, khususnya dalam menekan total biaya inventory. Kami menyadari bahwa dalam praktiknya, setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memilih metode yang disesuaikan dengan kondisi dan keperluan perusahaan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya.
Jika ada pertanyaan, kami dari kelompok 2 siap untuk berdiskusi di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.